Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan rahmat untuk kita semua. Selamat datang di Banyak Lagu, tempat berbagi tutor Android beserta teman-temannya. Masih demen nih ngebahas seputar Smart TV ya, khusus Smart TV yang menggunakan sistem operasi Android. Dan pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas masalah Google TV, yang mana ini TV udah banyak banget orang pakai. Jadi udah nggak TV Android lagi ya. Jadi sekarang trennya pakainya Google TV. Dimana untuk Google TV ini sendiri, kalau menurut saya ini bukan suatu kemajuan ya, melainkan suatu kemunduran. Kalau menurut saya, mungkin menurut yang lain enggak. Kalau menurut saya pribadi aja. Kenapa bisa saya bilang begitu? Ada beberapa alasan yang menguatkan saya untuk berkata demikian. Yang pertama adalah dari remote-nya. Nah, ini remote Android TV yang saya punya. Dan ini remote Google TV-nya. Nah, kayak begitu tuh. Ini kenapa nih? Foto tuh harus keluar kayak gini aja. Oh. Kita back dulu. Itu untuk pertama remote-nya. Kedua untuk home-nya ya, atau tampilan menu awalnya. Jadi untuk tampilan menu awalnya ini nggak bisa dirubah, udah hak paten permanen, nggak bisa digugat. Itu menggunakan yang namanya Google TV Launcher. Nah, kayak gini nih. Ini namanya Google TV Launcher nih, rame, bikin TV juga jadi berat. Mending kalau RAM-nya gede. Ini kebetulan RAM yang saya punya ini 1,5 GB. Dan untuk pada saat ini paling gede itu RAM-nya 2 GB. Berbeda dengan Android TV atau Smart TV yang menggunakan Android versi 11 ke bawah. Untuk versi 11 ke bawah itu bisa dibikin permanen. Untuk menunya kita menggunakan ATV Launcher ataupun launcher-launcher yang ada di Play Store yang bisa kita download sesuka hati kita. Nah, ini untuk tampilan launcher daripada ATV Launcher ya, tuh simple, jadi nggak bikin berat TV. Nah, ini untuk tampilan daripada ATV Launcher yang saya biasa gunakan di Android TV saya. Dan untuk di Google Google TV ini ya, ini nggak bisa diganti nih. Tambah lagi ini OS-nya memang udah tergolong nggak jadul-jadul amat. Ini udah menggunakan versi OS-nya Android 11 tuh. Bukannya lambat, lama dia, nggak kayak Android TV yang saya kemarin pakai. Untuk Android TV yang kemarin saya pakai itu untuk awal belinya saya dapat OS-nya itu versi 7. Terus minta update, dapat versi 8. Minta update lagi, saya tahan di Android 8. Karena kalau makin di update bukan makin bener, malah makin nggak bener. Seperti yang terjadi pada TV yang saya pakai ini. Nah, ini tuh versi OS-nya tuh. Ya, 11. Nah, itu untuk keluhan saya yang berikutnya. Dan yang satu lagi untuk aplikasi game-game itu parah banget. Banyak game-game yang istilahnya nggak jalan atau nggak bisa diinstal. Kayak di Android TV saya tuh banyak banget nginstal aplikasi. Dan untuk di sini wah sangat kesulitan ya. Karena kesulitannya apa? Yang pertama, kita nggak bisa akses folder data dan folder OBB sesuka hati kita. Itu harus pakai cara khusus. Yang kedua, kebanyakan daripada aplikasi-aplikasi ini nggak bisa ngebaca penyimpanan eksternal seperti USB ataupun flash disk, hard disk dan seterusnya ya. Jadi mau nggak mau game-game itu harus ditaruh di memori internal perangkat. Iya, kalau gede ini masalahnya kecil banget. Kayak misalnya untuk game ini nih, ini Nintendo DS, ini nggak bisa ditaruh di flash disk, jadi harus ditaruh memori internal. Untuk yang PPSP itu harus pakai cara khusus, nggak bisa langsung ditaruh di penyimpanan eksternal ya. Apalagi ya, waduh pokoknya banyak banget dah. Jadi buat teman-teman nih yang pengen beli Google TV dengan versi OS Android 11 ke atas, 11, 12, 13, saran kalau bisa mendingan ambil yang versi Android TV aja. Syukur-syukur dapat versi Android 10 ke bawah itu. Terus untuk untuk Google TV ini boros RAM ya, boros RAM dan boros juga penyimpanan memorinya. Mengingat di sini ada aplikasi sistem yang nggak bisa kita hapus. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi bawaan yang nggak bisa kita hapus ya. Kayak misalnya contohnya ada beberapa aplikasi ini nih. Ini Daily Key sama Daily Manager. Jadi Daily Manager tuh kayak mirip aplikasi booster gitulah, pembersih gitulah. Sama ini Daily Key ini buat shortcut si tombol remote-nya. Ini yang untuk merek TV Kuka, nggak tahu kalau merek TV lain. Terus juga kayak banyak, ini nggak jelas banget, ini aplikasi ini juga nggak jelas, ini juga nggak jelas juga. Apa ini jelas ya, ini saya boleh download sendiri.
Terus ada juga aplikasi buat loader seperti kayak yang ini Google Play Game, ini nggak bisa dihapus. Terus Netflix juga nggak bisa dihapus. Prime Video juga nggak bisa dihapus. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang menurut saya nggak penting banget dan diwajibin ada di sini. Belum lagi ntar aplikasi TV-TV yang luar ya, itu yang jelas nyerut banget kuota buat teman-teman yang nggak punya wifi. Yang kalau punya wifi sih sah-sah aja. Nah tuh YouTube musik kita nggak pakai tapi ada, dihapus pun nggak bisa. Intinya untuk Google TV ini banyak banget aplikasi bawaannya yang menurut saya tuh nggak penting banget dan nggak layak buat saya pribadi. Kalau buat yang lain sih nggak tahu ya. Jadi penyimpanan internal itu cepet habis. Kayak misalnya ini kita ambil contoh untuk penyimpanan memori saya nih. Kita cek penyimpanan memori saya ini ya. Sistem penyimpanan. Nah, ini beda-beda. Kalau di sini ini terlihat penyimpanannya 4 GB. 4 GB nih kalau di sini. Tapi kalau kita buka dari aplikasi bosnya, bos bawaannya atau aplikasi manajer bawaannya, ini beda lagi. Nah, total penyimpanan 8 GB. Nah, yang bener yang mana nih? Yang 8 GB apa yang 4 GB? Nah, untuk RAM-nya sendiri 1,5 GB. Nggak dipakai ngapa-ngapain, udah kemakan 60%, tinggal 500-an MB lagi untuk sisa RAM-nya. Nah, jadi ini yang menurut saya agak ngejengkelin juga ya, dikasih RAM gede tapi yang dimakan gede juga. Kalau itu dong sih nggak jadi masalah. Yang jadi paling permasalahan buat saya tuh, jadi kita nggak bisa nginstal aplikasi kesukaan kita atau aplikasi game-game yang menurut saya tuh enak banget, kayak misalnya Classic Boy. Itu kan Classic Boy satu aplikasi dengan banyak konsol game emulator di dalamnya kayak gitu. Nah, jadi di sini Classic Boy nggak jalan di tempat saya. Jadi mau nggak mau nih, saya untuk GBA jadi pakainya sendiri, untuk Mame pakainya sendiri, DS pakainya sendiri, PS1 pakai sendiri, PSP juga pakai sendiri. Dan buat teman-teman yang kepengen main game PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8 sampai PS100 nggak bisa di Google TV ataupun di Android TV ataupun di Smart TV. Mengingat spesifikasinya yang kelewatan kecil dan memprihatinkan. Oke, saya rasa cukup sampai sini untuk informasi seputar Google TV. Buat yang kalian masih mau nekat beli Google TV ya monggo dipersilakan. Tapi kalau saran saya mendingan cari yang Android TV. Kalaupun ada Google TV, cari yang versi Androidnya itu 10 ke bawah, 10, 9, 8, 7. Jangan yang 11. Karena versi 11, versi 10 nggak ada bedanya untuk di Google TV dan Smart TV, sama aja. Bedanya itu lebih enakan, lebih gampang di custom itu pada versi Android 10 ke bawah daripada versi Android 11 ke atas. Akhirnya dari saya, banyak lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja.